Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ahibati fillah, kenapa kita melihat di dunia ini ada banyak keberagaman dalam urusan harta? Kita melihat ada yang fulus, ya, kaya raya, dan ada yang miskin, dan ada orang-orang yang kaya raya tapi juga tidak pernah ke masjid, ya. Dan ada orang-orang yang berada di saf pertama selalu tapi yang tidak kaya-kaya. Kok bisa kayak gitu, coba? Kenapa Allah berikan kekayaan kepada mereka yang tidak beribadah? Dan ada yang beribadah, Allah kasih kekayaan. Dan kenapa mereka yang tidak pernah meletakkan keningnya di muka bumi ini untuk mengabdi kepada Allah, tapi ya suki-suki. Tadi imam kita membacakan di surat Al-Isra, ya, di ayat 19, ya, Allah mengatakan, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang ambisinya adalah dunia yang cepat ini. Kita ini ada di masjid, nggak semuanya ambisinya akhirat. Ada yang datang ke masjid karena ya kewajiban. Orang munafik juga ke masjid, jemaah, sholli. Padahal imamnya Rasulullah SAW, tapi dia nggak beriman sebenarnya. Barang siapa yang ambisinya adalah kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Kehidupan dunia bagi siapa yang kami kehendaki. Karena kita lihat nggak semua orang kafir, nggak semua orang yang ingin dunia juga dapat dunia. Ada yang pikirannya siang malam, pagi sore cari dunia, tapi tidak suki-suki bisa. Sampai kesian kita melihat orang ini. Karena bagi siapa yang Allah kehendaki, Allah kasih. Thumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kata Allah, kami jadikan bagi dia neraka jahannam, yaslaha, dia akan memasukinya dalam kondisi madhmuman madhur, dalam kondisi hina dina. Dunia yang dia miliki tidak ada gunanya. Maka Allah ceritakan nih tentang orang-orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya. Bagaimana dia mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultani. Itu orang ketika mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dia berharap gak dapat kitab itu, dan dia gak berharap tahu isinya karena dia udah tahu apa isinya. Kita ini dalam kehidupan ini sedang mencatat apa yang kita kerjakan. Dia berharap kalau mati itu menyelesaikan segala-galanya, tapi ternyata enggak, dia dibangkitkan kembali. Ma aghna anni maliyah, hartaku gak ada gunanya. Maka tatkala kita berpikir mengumpulkan harta, apa gunanya harta itu? Mau ditumpuk itu apa gunanya?
halaka anni sultaniya, kekuasaanku yang ketika hidup di dunia berguna, tapi pada itu nggak ada gunanya sama sekali. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat. Ingat, dia bicara ambisi ini, bicara hati. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 3 orang yang akan menjadi koreknya api neraka, ternyata orang itu orang-orang baik jemaah. Tapi ternyata ambisinya bukan akhirat. Orang baik. Kita hafal tuh hadis itu. Yang pertama jadi koreknya api neraka siapa? Ustaz, imam. Itu koreknya api neraka. Yang kedua, orang yang mati syahid. Dia ikut perang, menegakkan agama Allah. Dan yang ketiga, orang kaya raya yang dermawan, khair. Secara kasat mata kayaknya orang ini ingin akhirat lah. Oh, dia belajar agama, dia sampaikan agama, dia menghafal Al-Quran, dia membaca Al-Quran, dia berjihad di jalan Allah, dia tinggalkan keluarganya, dia rela nyawanya meregang di sana. Yang fulus ini hartanya dibagi-bagi, bangun masjid, bangun sekolah. Ketika nanti datang pada hari kiamat, di sidang, Allah tanya, "Madza amilta biha?" Dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, apa yang kau gunakan? Sang ustaz, sang imam mengatakan, "Ta'allamtu fik wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an." Aku belajar untuk mengharapkan dan mendapatkan keridhaan, dan aku mengajarkan kepada umat. Ustaz nih. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku menghafal Al-Qur'an, membacanya untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Bohong. Bohong. Dusta. Kau belajar hanya untuk mendapatkan gelar alim, ustaz, kiai, dan engkau menghafal Al-Quran untuk mendapatkan gelar qari, orang yang pandai baca Al-Quran, imam. Waqad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia, kau dapatkan itu. Orang sudah menyebutmu dengan sebutan-sebutan yang indah, maka hari ini nggak ada pahala buat engkau. Kau nggak cari akhirat, lalu diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Adapun orang yang mati syahid juga sama ngomongnya, aku berjihad untuk menegakkan agamamu, membela kebenaran. Kadzab, tak bohong. Allah tuh tahu dengan isi hati kita. Kita manusia menilai orang lain dari mana? Dari penampilannya, dari luar aja. Hatinya kita serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Tapi nanti di akhirat itu Allah katakan, yauma tublas sarair. Semua yang disembunyikan itu akan ditampakkan dengan nyata. Maka nih mujahid yang mati syahid, betul dia jemaah, matinya di medan perang, dan peperangannya benar-benar peperangan yang benar menegakkan kalimat Allah. Bedanya apa? Niatnya yang berbeda, hatinya yang berbeda. Kemudian dilemparkan ke api neraka. Kita kalau mikir orang yang mati syahid jemaah, apa pahalanya? Apa pahala orang mati syahid? Yufar, dia akan diampuni dengan tetesan darah pertamanya. Bagaimana dia akan dapat memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Dia juga akan dinikahkan dengan 70 bidadari atau 72 bidadari. Pahalanya besar sekali, tapi ternyata nggak dapat apa-apa dia. Gara-gara apa? Ambisinya, lihat. Dan begitu pula orang yang kaya raya.
Jamaah, berbuat baik itu ada syahwatnya. Ada juga. Ada orang senang berbuat baik. Senang aku nolong uang dulu. Senang kenapa? Ya cuma senang dong. Kan ada orang ketika dia berbagi lihat orang itu senang, farhan dia. Engkau untuk mendapatkan kesenangan atau mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ini orang kaya raya, subhanallah, tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali dia bantu. Dan ketika ditanya, ya aku melakukan itu karena engkau ya Allah. Kadzabta, bohong kau. Bohong. Engkau melakukan itu karena ingin disebut orang baik, orang dermawan. Waqad qila, engkau sudah dapatkan itu. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat. Kita semua kerja di dunia. Kita menikah. Kita punya anak. Kita punya usaha. Bicara ambisi itu urusan hati ya. Orang yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia usaha, dia jalan di jalan akhirat yang dia lakukan. Wa huwa mu'min, ini syarat. Syarat yang harus ada. Ada orang ingin akhirat dan dia berbuat baik di jalan akhirat, tapi dia nggak beriman. Kira-kira masuk surga nggak? Nggak masuk surga. Kita ini dihadapkan dengan masalah orang yang mengatakan semua agama sama, umpamanya. Semua agama tuh ingin kebaikan. Iya, mungkin semua agama ingin kebaikan dalam konteks muamalah sama manusia ya. Dia ingin menolong orang lain, ini itu. Tapi agama yang diterima sama Allah cuma satu, Islam. Karena Islam bukan bicara konteks hablum minan nas aja, hablum minallah. Kita ini hamba Allah Azza wa Jalla. Sebaik apapun manusia membantu orang lain ya, mungkin dia menginfakkan hartanya triliunan dalam membantu manusia, tapi dia nggak beriman, nggak ada gunanya. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ibn Jud'an. Ini orang baik jamaah di Mekah, sangat baik. Dari baiknya dia itu bukan hanya menjamu tamu, bukan hanya membantu fakir miskin, sampai dia itu sedekah kepada burung-burung dan binatang buas. Bayang. Dia potong onta, dia letakkan di padang pasir sana supaya dinikmati oleh burung-burung dan binatang. Dari baiknya jemaah. Kira-kira dia masuk surga enggak? Tanya Aisyah, apakah itu bermanfaat buat dia? Kata Nabi SAW, lah. Karena dia enggak pernah mengatakan, ya Allah ampuni aku di hari dibangkitkan manusia. Enggak, dia enggak beriman. Maka Allah syaratkan wa huwa mu'min. Syaratnya beriman. Dan kalau bicara iman, rukunnya ada 6. Lu iya, mereka kan juga beriman orang-orang itu. Syaratnya ada, rukunnya ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu syaratnya iman atau rukunnya iman. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Orang yang seperti itu baru amalan dia dikasih pahala. Jadi orang baik di dunia yang tidak beriman dikasih pahala di dunia. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Karena memang dia hanya mencari dunia. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Semua tuh Allah kasih. Yang mau akhirat Allah kasih dunia, yang mau dunia Allah kasih dunia. Nggak ada yang bisa ngatur Allah Azza wa Jalla. Karena kadang-kala sebagian kita kata, ya Allah, Allah kok kasih dia harta padahal nggak pernah sholli dia, ya Allah. Ada yang sholli terus. Wallah utang belum lunas sampai sekarang. Mungkin ada sebagian kita merasa, kok kenapa dia dikasih? Nggak ada yang bisa ngatur Allah loh. Allah jadikan dunia ini tempat singgah dan kita akan tinggalkan semua itu. Adapun sholat kita, ruku kita, sujud kita, Quran yang kita baca, semua akan ditulis
Dan kita akan mendapatkan balasannya semuanya. Tapi nanti jemaah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan al-yawm amal bila hisab. Hari ini kita kerja tapi nggak dihisab. Pagi ini kita keluar dari rumah kita, soli di masjid ini, duduk kajian, dapat apa? Dapat teh nanti, ada gahwa, ada teh. Nggak dapat apa-apa aja. Nanti soli zuhur, azan ke masjid lagi, habis soli dapat apa? Tidak dapat apa-apa kita. Kita beristighfar, kita berzikir, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat apa? Tidak ada. Memang bukan di sini balasannya. Apa gunanya balasan di sini kalau kita tinggalkan nanti? Al-yawm amal bila hisab. Nanti hisab gak ada lagi kita bisa bekerja. Jadi gak ada yang bisa ngatur Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan unzur, lihat, engkau perhatikan ya, kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Engkau bisa ngelihat di dunia ini tingkatan manusia itu beda-beda jemaah. Ada yang penghasilannya sehari 100.000, ada yang penghasilannya sehari 100 juta, ada yang penghasilannya sehari mungkin 1 miliar. Perbedaan itu jauh sekali jemaah. Itu di dunia kita sudah melihat perbedaan itu jemaah. Lalu Allah katakan walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Akhirat itu lebih beragam lagi jemaah. Nggak sama lah yang sholat 5 waktu dengan yang sholat 5 waktu plus 12 rakaat. Nggak sama. Nggak sama yang sholat 5 waktu plus 12 rakaat sama yang plus 11 tahajud. Nggak sama. Nggak sama yang baca Quran tiap hari cuma 1 halaman dengan yang membaca Al-Quran tiap hari 1 juz. Memang kalau kita ngelihat kebodohan gitu loh. Memang bukan di sini, di sana nanti perbedaannya. Nggak sama cuma. Orang yang berbakti sama orang tuanya dan orang yang durhaka sama orang tuanya. Dan kebaktian anak ini beda-beda kita. Ada yang Masya Allah berbaktinya sama orang tuanya. Kalau bicara fulus, dia selalu setelah dia berikan nafkah kepada istrinya, ada anak itu yang bawa fulusnya ke orang tuanya. Dia kasih orang tuanya, fadl, ada umi mau berapa, fadl ambil. Dengan orang yang sedang memberikan kepada orang tua dengan jumlah tertentu. Nggak sama yang doanya Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dia cuma 5 kali baca itu dengan yang baca 1000 kali buat orang tuanya. Maka usahakan kita ini berlomba-lomba jemaah. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba kalian oleh akhirat. Sama yang soft pertama dengan soft kedua. Sama pahalanya? Nggak sama. Dengan soft yang ketiga nggak sama. Sama yang duduk di atas ini sama. Nggak sama loh jemaah. Memang sekarang kayaknya nggak ada perbedaan kita seakan-akan. Nanti kita akan melihat bedanya. Dan tidak sama ya orang yang dikasih penyakit sakit kepala sama orang yang dikasih stroke sama Allah SWT. Tidak sama pahalanya. Orang yang dikasih sehat terus, bugar, hartanya kayak keran yang mengalir, dengan orang yang nggak tahu besok memakan apa, ditambah dikasih penyakit yang parah, nggak sama. Makanya kelak pada hari kiamat ketika Allah membagikan pahala kepada umat manusia di sana, Allah bagikan pahala saat itu kepada orang-orang yang disebut ahlul bala. Uripe susah. Kita sering dengar istilah sudah jatuh rumah tangga.
Ono pembagian apa nih? Tamar. Loh, di sini tidak dikasih. Oh, khusus yang telat-telat tuh. Hah? Baji. Oh, yang di sini nunggu keluar. Yang di sana dikasih duluan. Oh, Muammar ini jadi tuh nih. Orang mikir kepingin telat akhirnya nunggu. Pilih. Ya itu di dunia aja, Mak. Kita ngelihat ada yang dapat rezeki kurma, ada yang dapat rezeki air ya. Halidun ya. Dan tadi disebutkan orang yang ahlul bala, yang hidupnya susah. Antum jangan iri sama orang yang hidupnya senang. Allah mengatakan wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Kau jangan minta apa yang Allah berikan kepada mereka. Artinya bukan menginginkan hasud sama mereka. Udah enggak usah. Allah kasih kepada mereka. Mungkin tadi ada orang yang hidupnya senang terus, tidak pernah susah mau gigoe. Nanti mereka ketika melihat Allah membagikan pahala buat orang-orang ahlul bala, orang yang ahlul afiyah ini, kepingin kulitnya digunting dengan gunting dari besi. Karena melihat ya Allah begitu besarnya pahala mereka ya. Iya, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tanpa perhitungan Allah ngasih pahala sama orang-orang yang sabar itu jemaah. Maka kalau kita melihat di dunia ini ada banyak keberagaman, perbedaan mobil macam-macam. Kalau antum lihat parkir motor, kita lihat tuh Pak, motornya orang-orang. Ada yang jadid, ada yang sudah lama, ada yang kalau ngidupin harus baca bismillah 7 kali mungkin. Harus ngekeda urip bismillah. Kadang kala bismillah sampai terus dia banyak baca jemaah. Dengan orang yang tinggal greng. Assalamualaikum. Langsung mulia. Iki aku iso mulia apa ndak ngerti sih jemaah. Tak sama lho pahala jemaah. Maka kita harus memandang kepada akhirat. Surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Bumi ini kita lihat yang buat perebutan 8 miliar manusia. Wis seneng kita melihat. Gimana dengan surga yang arduhas samawati wal ard? Luasnya seluas langit dan bumi ya. Antum kalau malam, anak kadang kala mau subuh jalan sama anak punya anak, kelihatan bintang-bintang. Anak ngomong sama Walidina, nanti itu akan jadi surga semua. Nak. Jumlahnya itu miliaran ya Pak, bintang-bintang. Dan boleh jadi satu orang dikasih sama Allah satu planet itu buat dia. Orang yang terakhir masuk surga itu dikasih 10 kali lipat dunia jemaah. Terakhir masuk surga. Terus kita mau santai berjuang jemaah. Memang capek masuk surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan falak tahamal aqabah. Orang tuh kalau mau ke surga itu ya harus melewati jalan terjal yang sempit, yang salah titik berbucuran. Ya harus dilewati. Pernah Abu Darda ini harimnya pernah minta sama dia. Dia ngomong, Abu Darda, engkau kan dekat sama khalifah. Biasanya orang-orang itu kalau datang ke khalifah dikasih fulus, kasih apa. Engkau kenapa nggak minta kayak fulan, kayak fulan? Apa kata suaminya? Ya Ummat Darda, inna amamana aqabatan kauda. Di depan kita ini ada jalan terjal yang sempit, yang nggak bisa dilewatin kecuali orang yang bawaannya nggak banyak. Maka jangan bawa banyak-banyak kata dia. Maka ahibati fillah, semoga Allah Azza wa Jalla menguatkan iman kita dan mematikan kita husnul khatimah. Baik. Apa tema kita hari ini? Nah, Amar. Ensiklopedi pernikahan. Ensiklopedi pernikahan.
Saulan bahasa kita. Apa ensiklopedi pernikahan kita masih bahas. Bingung anak sama panitia delok temanya, ya Allah. Kita nggak akan bicara ensiklopedi pernikahan. Kita akan membahas tentang sedikit tentang pernikahan. Tapi ensiklopedi pernikahan ini penting. Para ulama itu di dalam kitab-kitab fikih mereka punya pembahasan namanya kitabun nikah. Pembahasan tentang pernikahan dari yang paling awal sampai yang paling terakhir. Berkaitan dengan niat. Nikah buat apa? Ada orang yang nikah karena haya. Bukan selalu disebutkan, ente kapan zuat? Kapan nikah? Kapan nikah? Ya Allah. Sampai ada cerita, ini di Indonesia kejadian, tetangga yang membacok tonggoy karena sering ditanya tentang kapan nikah. Loro hati loh jemaah wong ditakoni kapan nikah. Kalau engkau serius, golek no bojo. Ono, tidak tertarik. Fulana itu tawari. Tapi ditanya kapan nikah, kapan nikah. Akhirnya ada orang menikah itu hanya gara-gara tidak enak ditanyain sama orang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ada seorang yang menikah karena ingin fulus. Ini seorang datang ke salah satu ulama. Dia menceritakan bahwasanya ana ini kok di depan harim ana sangat terhina sekali. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tapi ana ini di depan harim ana kok kayak tidak ada harganya. Ada yang kayak gitu jemaah? Banyak. Hah? Banyak. Ono sing ngaku jemaah. Diambil banyak. Yang kalau dipanggil sama harimnya, Hisham, kan? Iya, Masya Allah. Loh, ada. Coba engkau bertanya, ketika engkau zuat apa niat? Kok bisa dapat harim kayak gini? Ada yang zuat tambah fager. Padahal nikah itu termasuk pintu rizki gitu loh. Kok ada apa gitu loh? Kok zuat tambah fager? Harimnya minta ini, minta itu. Mungkin ada masalah dengan niat. Dan niat ini berpengaruh sama.